Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu perpajakan 2 dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI, CUKNR. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu materi menyusun laporan fiskal badan dengan saya sendiri, yaitu Alrama Billah Priyono dengan NIM akhir 046 R12 akuntansi. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama koreksi fiskal dan yang kedua rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal. Pengertiannya, koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang WP dihimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Koreksi fiskal adalah suatu kegiatan mengkoreksi dan membaca kembali perbaikan draft pajak. Tujuan dari koreksi fiskal ini yaitu satu, pengecekan draft pajak, yang kedua, alat untuk memenuhi draft laporan, dan yang ketiga, meminimalisir salah hitung pajak. Jenis koreksi fiskal. Dalam peraturan perpajakan UU nomor 36 disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, koreksi fiskal positif disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak. Contohnya, biaya dana cadangan, penggantian atau imbalan, sanksi ADM. Yang kedua yaitu ada koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Yang kedua, rekonsiliasi fiskal. Pengertian dari rekonsiliasi adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Selain itu, rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan komersial berdasarkan SAK, sistem keuangan akuntansi, dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal. Penerapan pada pos biaya. Yang pertama, ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Yang kedua, ada pos penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga, ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak memengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, ada juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Dan yang kelima, ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final serta pendapatan yang sudah terkena PPh non final. Koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau disebut juga sebagai kerugian fiskal yang bertambah. Hal inilah yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan laba komersial atau kerugian fiskal lebih besar daripada kerugian komersial. Penyebabnya bisa disebabkan karena terdapat selisih komersial yang berada di bawah penyusunan fiskal, adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final, ada penghasilan bukan objek pajak karena penyusutan fiskal negatif lain. Koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Penyebab terjadi koreksi fiskal positif yaitu karena ada biaya yang dibebankan untuk wajib pajak. Selain itu, koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Faktor lainnya yang menyebabkan koreksi fiskal positif adalah karena pajak penghasilan, sanksi ADM, harta hibah, selisih penyusutan, dan masih banyak lainnya. Jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaannya. Beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Yang kedua, beda waktu. Di sini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda. Tahapan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama,
Yang harus dilakukan yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Langkah kedua yaitu melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Langkah ketiga, Anda juga perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Langkah terakhir, yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Di sini ada contoh dari rekonsiliasi fiskal. Dapat kita lihat dari tabel atau gambar berikut ini. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan koreksi fiskal adalah pengecekan draft pajak, alat untuk memenuhi draft laporan, meminimalisir salah hitung pajak. Koreksi fiskal terbagi atas dua jenis, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal juga terbagi atas dua, yaitu rekonsiliasi fiskal positif dan rekonsiliasi fiskal negatif. Ada dua cara untuk membuat laporan keuangan fiskal, yaitu dengan pendekatan terpisah dan extra compatible approach. Untuk membuat laporan fiskal, yaitu menyiapkan buku besar perusahaan dari catatan tersebut, buatlah laporan laba rugi, melakukan penyesuaian fiskal, kembalikan koreksi fiskal. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.